Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak positif, negatif, dan sikap tanggung jawab terhadap iptek. Selamat menyaksikan. Langsung saja, yang pertama dampak pengaruh positif. Yang pertama, inovasi. Iptek mendorongkan terciptanya inovasi baru baik dalam bidang kesehatan, energi, maupun komunikasi. Ini membuka pintu bagi saluran kreatif terhadap berbagai tantangan. Dan yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Iptek memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan obat-obatan, teknologi, media, dan solusi untuk permasalahan lingkungan. Yang ketiga, efisien dan produktivitas. Perkembangan teknologi membantu meningkatkan efisien dalam berbagai sektor seperti produksi, transportasi, dan komunikasi. Selanjutnya, yang keempat, kemajuan ekonomi. Iptek berperan dalam pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing suatu negara. Yang kelima, peningkatan akses informasi. Teknologi informasi memberikan akses lebih luas terhadap informasi, memungkinkan seorang untuk belajar, berbagi pengetahuan, dan berkomunikasi secara global. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa iptek memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Yang kedua, dampak negatif dari iptek. 1. Ketidaksetaraan penggunaan teknologi bisa menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara mereka yang memiliki akses dan yang tidak. Ini dapat memperkuat divisi sosial dan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, ketidaksamaan informasi. Dengan perkembangan teknologi informasi muncul risiko terkait dengan data pribadi dan informasi sensitif. Serangan siber dan pelanggaran privasi dapat menimbulkan kerugian yang serius. Yang ketiga, ketergantungan. Ketergantungan pada teknologi dapat menciptakan masalah seperti kecanduan gadget atau media sosial yang dapat mengaruhi kesehatan mental dan fisik. Yang keempat, yaitu ketidakstabilan pekerjaan. Otomatisasi dan robotisasi dalam industri dapat mengancam pekerjaan manusia, menciptakan ketidakpastian ekonomi dan ketidaksetaraan pekerjaan. Yang kelima, dampak lingkungan. Beberapa teknologi dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, seperti limbah elektronik, polusi udara, dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Yang keenam, yaitu isu etika. Penggunaan teknologi seringkali melibatkan pertimbangan etika seperti keamanan kecerdasan buatan, privasi, dan penggunaan teknologi dalam pengawasan massa. Pentingnya tanggung jawab sosial dan etika dalam mengelola dan mengadopsi teknologi menjadi krusial untuk memitigasi dampak negatif ini dan memastikan bahwa perkembangan iptek memberikan manfaat yang seimbang. Jadi yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak iptek, baik positif maupun negatif. Yang kedua, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat seharusnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan iptek. Ini dapat melibatkan dialog terbuka, diskusi, atau partisipasi dalam forum kebijakan. Yang ketiga, penerapan etika. Memastikan penggunaan iptek dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial. Yang keempat, advokasi dan pemantauan. Masyarakat dapat menjadikan advokat untuk penggunaan iptek yang bertanggung jawab. Mereka dapat mengawasi implementasi teknologi, memberikan masukan, dan menyuarakan keprihatinan terhadap isu-isu etika atau dampak negatif. Yang kelima, keterlibatan dalam pengambilan solusi. Masyarakat memiliki peran dalam menciptakan solusi untuk tantangan yang muncul dari perkembangan iptek. Ini melibatkan keterlibatan aktif dalam riset, pengembangan, dan implementasi solusi berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang keenam, kesediaan untuk belajar.
Dengan cepatnya perkembangan iptek, masyarakat perlu bersedia terus belajar dan beradaptasi. Kesediaan ini menciptakan fondasi untuk menggunakan yang cerdas, untuk penggunaan yang cerdas dan bertanggung jawab terhadap teknologi baru.